SEO News Entertainment. Kita mencoba lagi di dalam acara Seven Show with Hengky Kurniadi. Boleh aplausnya? Dan disiarkan langsung dari lobi SBO TV lantai 21. Malam ini senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda untuk memberikan berbagai macam sudut pandang yang luar biasa dari seorang tokoh yang bisa kita sebut politisi juga, budayawan juga, yang memang di episode kemarin sudah menceritakan banyak hal kepada kita, dan malam ini kita kembali berkesempatan untuk berbincang dengan beliau, di mana malam ini kita punya tema yang luar biasa, masih seputar kebudayaan, karena misi beliau ini adalah membawa budaya menuju ke Senayan dan memperkenalkan kembali budaya di beberapa daerah di Indonesia yang sudah mulai luntur karena perkembangan zaman atau era globalisasi. Kita langsung saja menyapa terlebih dahulu, banyak sekali audiens kita yang sudah hadir malam hari ini bersama kita. Ada bapak-bapak dari Percasi, Persatuan Catur Seluruh Indonesia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat semua ya, Pak ya. Boleh aplausnya untuk bapak-bapak dari Percasi, ini luar biasa. Kembali Percasi hadir untuk ikut mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Hengky Kurniadi nanti terkait dengan apa tema kita malam hari ini. Juga ada ini bapak-bapak dari mana, Pak? Ya, oke. Kemudian di sampingnya ini juga bapak-bapak dari mana? Percasi juga, luar biasa. Boleh aplausnya? Dan juga ada rekan-rekan mahasiswa di belakang yang sudah ikut hadir, karena memang sosok Hengky Kurniadi ini sangat melekat dari berbagai aspek, akan banyak memberikan inspirasi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung kita sambut bersama Bapak Hengky Kurniadi. Selamat malam Pak Hengky, apa kabar? Luar biasa, sehat sekali malam ini ya Pak ya. Oke, kita boleh duduk santai Pak ya? Iya, santai. Dan Pak Hengky, malam ini kita akan berbincang banyak terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan visi dan misi Pak Hengky menuju Senayan. Begitu Pak Hengky ya? Iya. Oke, kita awali mungkin pemirsa di rumah yang kemarin sempat menyaksikan Seven Show with Hengky Kurniadi ini bertanya-tanya, kok belum selesai, kita kok acaranya sudah selesai, kita sambung lagi malam hari ini. Iya. Pak Hengky ya. Banyak sekali yang masih akan kita bahas, diantaranya adalah trickle down effect. Kemudian bagaimana istilah pemerintah bukan sebuah negara, begitu ya. Kemudian ada juga perlunya perubahan tata ruang, dan tidak terkecuali kebudayaan yang menjadi gandengan antara Pak Hengky nanti menuju ke Senayan, menjadi caleg, begitu Pak Hengky. Awal saya ingin bertanya dari sudut pandang Pak Hengky terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, kaitan eratnya dengan kebudayaan apa Pak Hengky? Ya, kemarin sudah banyak disebutkan ya bahwa kebudayaan itu bagian suatu paling penting dalam kehidupan kita. Jadi mentalitas suatu bangsa itu menjadi suatu menjadi syarat mutlak untuk pembangunan sebuah negara. Jadi boleh dikatakan misalnya kalau orang kehilangan harta itu sebenarnya bukan suatu kehilangan yang sangat berarti. Kalau kehilangan kesehatan itu adalah kehilangan sesuatu, tapi kalau kehilangan integritas itu berarti kehilangan segala-galanya. Demikian juga suatu bangsa kalau sudah kehilangan integritasnya, itu kehilangan identitas dan jati dirinya, itu menjadi generasi hopeless, tidak bisa mengatur suatu penyelenggaraan untuk kehidupan bersama. Ini yang jadi masalah. Jadi bagaimana merancang masa depan, mempunyai semacam Indonesian Dream itu penting. Jadi ada suatu visi ke depan, dan itu dibangun melalui suatu kebudayaan. Bagaimana membentuk suatu aparatur negara yang bagus, dengan suatu sistem yang tertata, itu kan perlu suatu bagian daripada budaya politik yang perlu dibangun. Baik, integritas dream. Dari sudut pandang Pak Hengky, Indonesian Dream. Indonesian Dreams ini mimpinya memang seperti apa Pak? Seharusnya Indonesia memasuki era globalisasi, kemudian banyak sekali sudah yang terjadi. Tidak hanya lunturnya kebudayaan, kemudian carut-marut pendidikan, banyak hal yang masyarakat Indonesia
Jawa Timur dan Surabaya yang sudah mulai kritis, sudah mulai pintar untuk mengamati bagaimana wakil rakyat mereka menjadi aspirasi untuk mengumandangkan suara rakyat. Ini menurut Pak Hengki, Indonesia Dream, Indonesian Dream ini seperti apa? Ya, itu kembali lagi kata kunci adalah perubahan. Itu menjadi suatu penting. Karena kalau tidak ada perubahan itu pasti akan menjadi sesuatu negara yang berangsur-angsur akan menjadi mati. Dan perubahan itu harus dilakukan secara politik. Jadi ada banyak bidang dalam kehidupan itu untuk merubah sesuatu. Bisa saja seorang jadi dokter ingin bermanfaat bagi umat manusia itu menjadi dokter katakanlah, menjadi penyembuh. Tetapi itu kan sifatnya man to man. Kalau menjadi seorang bisnismen itu juga bermanfaat untuk sebagian orang. Menjadi pengacara, menjadi insinyur, menjadi agamawan itu juga untuk sebagian. Namun dengan politik itu melalui undang-undang yang dibuat itu sebenarnya melakukan satu perubahan untuk seluruh rakyat. Itu menjadi satu penting, satu hal yang sangat penting. Dan politik itu adalah sebenarnya social engineering, perekayasaan sosial. Bagaimana kita membangun suatu negara itu perlu perekayasaan, dan itu social engineering. Sama seperti ibaratnya insinyur membentuk rumah, bagaimana irigasinya di mana, kemudian supaya tidak bocor, talangnya bagaimana, itu kan perlu diatur. Curah hujan yang tinggi, kemudian seberapa besar alat penampungnya, ini seperti itulah membangun satu sistem negara. Karena itu pentingnya fungsi legislasi untuk melakukan perancangan masa depan itu menjadi sesuatu kata yang ini menjadi satu hal yang sangat penting. Legislatif yang sudah berjalan di beberapa tahun terakhir, di beberapa era pemerintahan ini, menurut Pak Hengki apakah sudah sesuai kultur yang seharusnya Indonesia punya atau malah melenceng jauh? Sebenarnya sejak awal itu kita ada hal-hal yang bagus dibangun. Jadi founding fathers kita membentuk negara ini dengan ideologi kebangsaan menjadi satu rumah besar untuk seluruh rakyat Indonesia bisa berkumpul. Sosial kontraknya itu jelas melalui yang disebut Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Demikian juga misalnya masalah ekonomi. Ketika itu Bung Karno melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Dengan undang-undang pertanahan misalnya, dibatasi oleh Bung Karno lewat undang-undang land reform, setiap orang hanya boleh menguasai dalam satu kecamatan itu 6 hektar. Jadi benar-benar semua teratur pada waktu itu. Jadi diatur. Kemudian zaman Orde Baru, ya ini kemudian masuk banyak investasi asing, mulai banyak di situ, banyak. Kemudian reformasi ini seharusnya semakin bagus, tapi inilah terjadi carut marut, terjadi carut marut yang luar biasa. Baik. Sistem voting kita juga tampaknya gagah dengan one man one vote, tapi kita sebagai sebuah negara harus membiayai pilkada sekitar 500-an pilkada, ya kan? Itu putaran uangnya kan ratusan triliun. Luar biasa dan mempunyai dampak sistemik, yaitu politik berbiaya tinggi, sehingga politisi itu kemudian mencari dana kadang-kadang sudah serampangan saja. Siapa ingin menjadi sesuatu ini. Demikian juga bupati itu ada politik rente atau wali kota memberikan KPKP misalnya kuasa pertambangan, mungkin proyek dan lain sebagainya untuk membayar ini, dan dia harus mengalihkan modalnya. Ini tidak baik karena sistemik. Tampaknya gagah one man one vote. Tapi ketika Pilgub yang lalu kita mengetahui 48% yang memilih. Sebenarnya kalau rapat itu tidak quorum. Baik. Ini kan berbeda dengan undang-undang kita ya. Misalnya Pancasila, sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Belum terpenuhi. Ya, dulu sudah ada ini. Jadi sekarang kembali begini. Nah, bagaimana kita mengaturnya supaya tidak menjadi politik yang sangat berbiaya. Tadi sudah dijelaskan pemirsa sedikit di awal bahwa ada
pergeseran begitu ya Pak ya. Seiring berjalannya waktu, era globalisasi sudah mulai masuk ke Indonesia, banyak sekali pergeseran-pergeseran nilai yang seharusnya dalam pemerintahan begitu. Kalau menurut Pak Hengki, sebetulnya dibutuhkan apa Pak di era yang saat ini? Kita bilang era modernisasi ya Pak ya, pasar bebas bentar lagi masuk. Perubahan-perubahan apa sih Pak yang sebetulnya dibutuhkan, perubahan mendasar apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangun kembali kesejahteraan masyarakat? Ya, ini kan bagian daripada suatu strategi negara-negara dikuasa, bagian daripada suatu sebenarnya tersistem. Jadi sebelum munculnya hal tersebut, muncul dari suatu gerakan pemikiran yang disebut menjadi gerakan filsafat, kemudian itu menjadi suatu gerakan politik. Pada masa yang lalu itu kan ada bipolar. Jadi kekuatan bipolar disebut kekuatan barat dan kekuatan timur. Blok timur itu Republik Rakyat Tiongkok, kemudian USSR Soviet, kemudian blok barat itu Amerika dengan sekutunya. Ini kan kemudian saling bertarung, saling mempengaruhi sebelum zaman Indonesia merdeka. Kemudian Bung Karno itu dia tidak mau ikut blok barat, tidak mau blok timur. Dia lebih membuat satu multipolar. Tahun 1955 membuat KTT non-blok. Dan Bung Karno sangat berpengaruh pada waktu itu. Ketika pidato di PBB, berapa hari kemudian negara-negara di Afrika bisa merdeka. Inilah menjadi besar. Pada waktu itu Gamal Abdul Nasser dari Mesir juga ikut di sana, Republik Rakyat Tiongkok di sana, kemudian Joseph Broz Tito Yugoslavia ikut di sana, jadi ikut gerakan Bung Karno. Yugoslavia dulu kan suatu negara besar yang sekarang pecah jadi 7 negara ya. Ada Bosnia, ada Herzegovina, itu kan negara-negara besar. Serbia itu kan di situ. Betul. Dulu namanya Yugoslavia. Nah, ini tampaknya tidak disukai gerakan Soekarno dengan multipolarnya itu. Karena sejak tahun sekitar 57-an sudah mulai ada gerakan filsafat menjadi monopolar. Monopolar inilah embrio daripada satu gerakan globalisasi. Dan globalisasi itu dimulai gitu. Dan Soekarno memang pada waktu jatuh. Jadi ini menjadi satu gerakan globalisasi sampai saat ini. Dan itu memang ditunjang oleh penemuan-penemuan teknologi, apalagi zaman sekarang ya. Facebook itu masuk di mana-mana, Twitter masuk di mana-mana, sehingga orang sulit untuk menjadi negara yang teralienasi sulit. Jadi dia harus masuk. Memang ada misalnya di Republik Rakyat Tiongkok menghalang masuknya Facebook, membuat Facebook versinya sendiri yang di Tiongkok karena takut terjadi suatu ini. Tapi tidak banyak negara yang mempunyai ketangguhan sistem informasi dari globalisasi seperti itu. Ya. Kalau Indonesia seperti terbuka saat ini. Undang-undang juga membuat semua pasar bebas dari Asia Tenggara, kemudian di Asia. Ini akhirnya barang-barang impor demikian mudah masuk di sini. Lalu perubahan apa itu yang bisa Pak mendasar agar bisa mengembalikan kesejahteraan rakyat yang diimpikan oleh masyarakat Indonesia? Kalau saat ini ibaratnya kita tidak bisa berteori cara ini karena itu menjadi suatu kekuatan besar. Setidaknya itu ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan. Dan kalau melakukan perubahan itu harus sesuatu yang bermakna. Jadi ibu dari persoalan. Misalnya misalnya ibu dari persoalan itu masalah kependudukan. Kependudukan itu menghasilkan anak-anak persoalan yang banyak. Cabang-cabang persoalannya dari masalah kependudukan aja banyak. Masalah kemiskinan bisa dari kependudukan. Apalagi nanti kalau dari statistik saat ini, setiap setengah menit itu melahirkan bayi. Bahkan anak 19 tahun ke bawah itu mulai melahirkan. Jadi banyak generasi-generasi yang nantinya 2030-an itu terjadi ledakan penduduk yang luar biasa. Ini akan jadi masalah bangsa di kemudian hari yang belum pikirkan. Itu kan perlu dikendalikan melewat ini. Kemudian masalah pendidikan. Masalah pendidikan bagaimana kita tidak menjadi sekrup dari suatu sistem yang besar. Karena kalau pendidikan kita itu hanya pengajaran-pengajaran sifatnya hanya program dan tidak melihat kebutuhan masyarakat itu apa,
ya ini akan jadi satu masalah besar, dan itu harus berubah. Penegakan hukum misalnya, bagaimana kita merancang suatu konstitusi yang bisa membuat merancang masa depan, itulah yang perekayasaan sosial. Kemudian tata ruang itu bagian daripada ibu persoalan. Kita melihat contoh misalnya Jakarta itu semua syarat di situ. Untuk mengurus masalah pemerintahan di sana, mengurus perizinan bisnis juga di sana. Seniman bikin terkenal juga. Kita melihat Ahmad Dhani kan dari Surabaya, Pak Adi juga dari Surabaya. Kalau mau terkenal dia harus ke Jakarta, harus ke ibu kota. Demikian juga urusan politik dan sebagainya semua. Sehingga Jakarta itu tidak kuat untuk menampung permasalahan-permasalahan sosial yang sudah demikian banyak. Kita melihat misalnya, ambil contoh kecil, tata ruang itu bisa merubah perilaku seseorang. Kalau saya memberikan contoh itu, misalnya orang yang tinggal di sungai, kalau orang membelakangi sungai, itu kelakuannya antara rumah kumuh, perilaku dengan orang-orang kaya, pemilik pabrik itu sama. Ada WC-WC helikopter, kemudian pabrik-pabrik membuang limbahnya, akhirnya sungai itu semakin menyempit dan kotor itu. Tapi kalau dirubah menjadi dalam regulasi menghadap sungai itu akan menjadi bagus, makin besar. Apalagi kalau sudah ada jalannya, sudah tertata, itu berbeda. Jadi perilaku sosial itu juga menyangkut tata ruang. Misalnya rumah real estate dengan rumah kumuh, kemudian ada tembok Berlin di situ, ini akan jadi punya potensi konflik yang tinggi. Itulah perlunya mengatur tata ruang, dan itu diatur oleh suatu perundangan. Baik, solusi membuat atau menerbitkan perundang-undangan terkait dengan tata ruang ini apakah juga bisa menjadi salah satu bagian penting dari dasar perubahan kesejahteraan? Karena tadi disampaikan akan banyak konflik sosial, kemudian banyak sekali. Yang kalau menurut Pak Hengki, apakah di era sekarang bisa, Pak? Kalau melihat wakil-wakil rakyat yang sudah berdiri sekarang di berbagai daerah sampai pusat sana, apakah tata ruang menjadi salah satu solusi? Kalau tata ruang ini kan memang ada tata ruang nasional, kemudian ada tata ruang regional tingkat provinsi, kemudian ada tata ruang untuk tingkat kota. Ada misalnya kesalahan tata ruang zaman lampau di kota Surabaya, membuat rungkut industri yang ada di wilayah di sini. Ini menurut saya menjadi satu kesalahan yang cukup fatal. Karena trailer itu membawa barang-barang untuk menuju ke pelabuhan cukup jauh. Kemudian sekitar sekian ton begitu ya. Akibatnya itu kan macet. Macet itu juga membuat ekonomi menjadi lebih boros. BBM semakin ini, kebutuhan spare part juga banyak, ya kan. Kemudian belum masalah kerusakan ekologi jalan dan sebagainya. Sebenarnya kan itu sekitar pelabuhan kan, di sekitar pelabuhan. Jadi kesalahan tata ruang itu menyangkut banyak hal, menjangkau berbagai persoalan-persoalan yang lain. Kalau persoalan nasional, kita melihat mencontoh misalnya negara-negara lain itu selalu membagi. Misalnya kalau di Amerika itu ibu kota pemerintahan di Washington, di pusat keuangan itu ada di New York, kemudian ada Hollywood. Padang pasir itu dia bikin perjudian di situ, jadi Las Vegas, banyak sekali di situ. Boeing, ada pabrik Boeing itu di Seattle, jadi terpisah semuanya. Kalau di negara Republik Rakyat Tiongkok, katakanlah itu Beijing pusat pemerintahan, pusat keuangan ada di Shanghai, pusat industri paling banyak ada di sekitar Guangzhou di Kanton, dan lain sebagainya. Inilah adanya pembagian-pembagian wilayah. Tidak syarat masuk ke sini. Di Indonesia tidak ada itu. Bahkan sistem pertahanan negara kita ini kepulauan. Seharusnya itu kita mempunyai navy yang kuat, angkatan laut yang kuat. Nyatanya? Ya, oke lah kuat. Ini kan harus lebih kuat karena di situ perlu kapal-kapal menjaga kepulauan pulau-pulau terluar, karena kita itu archipelago. Archipelago artinya Nusantara. Kita bukan kontinental. Betul. Kontinental itu daratan aja semua. Ini perlu terjaga dengan baik. Menarik kita bahas terkait dengan tata ruang. Nanti kita juga akan berinteraksi dengan tamu kita yang sudah hadir banyak sekali malam hari ini. Mungkin ada yang ingin memberikan statement atau bertanya dari sudut pandang Pak Hengki. Buat pemirsa SBO TV yang baru saja bergabung bersama kami malam hari ini, kita tadi sudah sedikit banyak membahas terkait dengan apa-apa saja yang perlu
yang dibutuhkan untuk merubah segala lini. Dan kita sudah masuk tadi di titik tata ruang begitu. Kalau Pak Hengki tadi sudah menjelaskan di negara-negara yang adikuasa yang sudah sangat maju, bukan hanya yang sudah statusnya maju bukan berkembang, ini sudah memikirkan bagaimana menata ruangan-ruangan di kota mereka menjadi lebih baik. Ya. Tidak hanya untuk segi industri yang berbuntut kepada ekonomi, penghasilan dan derajat masyarakat yang ada di sana, tapi juga memikirkan bagaimana posisi sekolah letak dengan industri dan lain sebagainya. Ya. Kalau mengamati Surabaya, karena kan Pak Hengki ini juga arek Surabaya asli, Ngagli ya Pak ya kalau nggak salah ya. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Ini arek Surabaya yang punya misi luar biasa untuk ibu kota. Mengamati Surabaya ini Pak, Surabaya. Menurut Pak Hengki, tata ruang tingkat kota Surabaya di tangan wali kota perempuan yang kebetulan juga dari PDI Perjuangan. Gitu ya Pak? Seperti apa? Apakah sudah cocok untuk pendidikan? Kota yang ramah untuk anak-anak? Atau sudah cocok untuk para usahawan yang ingin mengembangkan sayap bisnisnya ke kota pahlawan? Ini menurut Pak Hengki seperti apa? Saat ini Surabaya sudah jauh berkembang ya dibandingkan dulu. Saya melihat zaman Pak Purwo Kasidi sudah mulai bersih ya, dan sering memperoleh hadiah di Pura. Betul. Kemudian zaman Pak Narto itu ada juga gebrakan-gebrakan yang besar. Contoh membuat sekolah bibit unggul, kemudian bikin Masjid Agung dan lain sebagainya. Banyak karya-karyanya. Kemudian Pak Bambang Deha itu juga luar biasa, banyak kemajuan, lompatan-lompatan kemajuan yang luar biasa. Demikian juga Bu Risma. Bu Risma itu membuat suatu hal-hal yang luar biasa. Jadi wali kota yang sangat cermat dalam melihat apa-apa yang menjadi suatu kebutuhan di kebutuhan masyarakat. Ini sebenarnya luar biasa, tapi jangan berpuas hanya di sini. Itu terus harus bertumbuh, terus harus ada suatu pergerakan untuk menjadi Surabaya menjadi kota megapolitan. Karena di Surabaya ini, contoh misalnya Jalan Tunjungan itu dibandingkan Jalan Orchard Road yang ada di Singapura, itu konon zaman 1920-an itu lebih hebat di Tunjungan daripada di Orchard Road. Orchard itu jalan yang paling terkenal di Singapura. Tunjungan luar biasa. Dan yang namanya Tanjung Perak itu lebih hebat daripada Tanjung Priok. Namun saat ini kan kita masih ketinggalan di sini. Sebenarnya kita harus mengejar ketertinggalan kita karena semua itu harus diangkat lagi. Pada masa lalu banyak banjir, sekarang Surabaya sudah bagus. Kita itu mempunyai riwayat yang sama dengan Amsterdam. Kalau Surabaya lahir sekitar 1270-an, 1275 kalau tidak salah. Kemudian Amsterdam juga sama di sana. Berawal dari peradaban dari sungai, kita itu dari Sungai Kalimas. Betul. Kemudian penuh dengan penduduk-penduduk yang bermukim di sekitar sungai ya, kemudian jadi suatu kota. Demikian juga yang namanya Amsterdam ini dari Sungai Amstel. Dari Amstel berkembang terus, kemudian jadi besar. Namun di sana itu sebenarnya tidak menguntungkan karena di bawah permukaan laut ya. Kita kalau melihat Schiphol itu bandara yang ada di Amsterdam itu di bawah permukaan laut. Karena itu di sana ada 7 kota yang namanya yang diakhiri dengan dam. Amsterdam, Rotterdam, Volendam, banyak sekali untuk menampung bagaimana tidak banjir. Ini luar biasa. Karena itu penduduknya sangat ahli dalam hal hydroengineering. Jadi teknologi air itu hebat. Dan mereka yang melakukan reklamasi kota Dubai yang Uni Emirates itu kan ada suatu kota Dubai yang direklamasi luar biasa. Itu dari engineer laut yang kemudian dirubah menjadi daratan ya. Surabaya bisa luar biasa saya. Luar biasa. Dan Surabaya saat ini bisa membuktikan tidak banjir. Walaupun lebih rendah dari Bandung. Betul. Lebih rendah dari Malang. Jadi kalau ada kota yang sekitar 400 meter di atas permukaan laut kemudian banjir, ini masalah besar. Baik. Ini sepertinya ada telepon masalah masuk. Ya, ini kan masalah tata ruang. Ini mungkin sepertinya penelpon yang masuk ini mau tanya juga terkait dengan tata ruang di sekitar rumahnya ini, Pak. Kita tampung saja. Selamat malam.
Ya, Halo, selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Anam di Lamongan. Bapak Anam. Wah, apa kabar Lamongan, Pak? Hujan, Pak? Lamongan hujan. Hujan ya, Pak ya? Banjir, Pak? Ya. Alhamdulillah enggak. Baik, Pak Anam. Ini ada Pak Hengki Kurniadi. Ada yang mau ditanyakan ke beliau, Pak Anam. Monggo. Iya, selamat malam Pak Hengki. Selamat malam. Ini saya mau tanya tentang pencapresan Pak Jokowi itu Pak. Ya. Ini banyak opini katanya kalau Pak Jokowi dicapreskan itu terlalu dini. Dari kepala daerah ke gubernur terus capres ini. Ini kalau pandangan Pak Hengki sendiri bagaimana? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak. Ada lagi, Pak Anam? Cukup. Baik, terima kasih Pak Anam. Salam untuk rekan-rekan semua yang ada di Lamongan. Tepuk tangan. Pemirsa untuk pertanyaan yang luar biasa. Ya. Langsung dijawab, Baik. Pak Hengki ya. Sudut Ya. pandang Pak Hengki terkait dengan pencapresan Bapak Jokowi dinilai banyak pihak mengatakan terlalu dini karena beliau masih aktif menjabat sebagai Gubernur Ya. DKI Jakarta. Ya, ya. Pak Hengki seperti apa? Ya, ada banyak pro kontra masalah-masalah seperti itu. Memang untuk mencari pemimpin yang bisa melakukan perubahan itu tentu ada sistem baru. Jadi ibaratnya rumah lama, sistem yang lama. Bagaimana rakyat ini kan mencari ada satu perubahan-perubahan yang sangat merakyat, yang kedaulatan rakyat itu dan merah putih dijunjung tinggi. Kalau masalah belum selesai itu banyak pro kontra. Tapi saya memberi contoh banyak presiden-presiden itu juga dari gubernur. Kita melihat Bill Clinton itu juga dari gubernur Arkansas. Seperti sekarang yang di Republik Rakyat Tiongkok itu juga dari gubernur. Banyak semua dari gubernur. Kemudian ini Ahmadinejad itu juga menjadi presiden di Iran dulu jadi gubernur terlebih dahulu. Ini ada satu memang rangkaian daripada itu. Kalau memang ini menjadi satu kebutuhan, saat ini ada satu kebutuhan, ya mengapa tidak? Karena memang kebutuhan masyarakat saat ini sangat mendesak. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang merakyat. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya sekedar kuat pencitraan, tapi mempunyai tindakan nyata. Katakanlah misalnya ketika memberikan asuransi untuk warga-warga yang kurang mampu, asuransi kesehatan, itu memang sangat kuat kontra dari rumah-rumah sakit karena memang itu berbiaya tinggi. Tapi itu terus dilakukan seperti itu. Karena memang basis daripada di PDI Perjuangan ini kan untuk masalah kerakyatan, kedaulatan rakyat itu yang utama. Jadi menurut Pak Hengki, jika memang dibutuhkan untuk masyarakat, kenapa tidak? Nah, Pak Jokowi itu mungkin bukan yang paling baik, yang terbaik, ya kan? Di antara sekian pilihan, ini Jokowi yang paling pas menjawab kebutuhan saat ini, paling pas untuk sesuai dengan harapan rakyat yang mencari suatu perubahan, bukan yang itu saja, tapi ada suatu yang baru yang diharapkan melakukan satu perubahan. Kalau yang itu saja, kira-kira kita bisa mengetahui bakal seperti apa karena track recordnya panjang dan bisa dilihat. Baik. Ya, di sinilah kebutuhan yang paling pas menjawab kebutuhan masyarakat. Baik, berarti memang dinilai terlalu dini juga tidak karena memang kita melihat kebutuhan untuk masyarakat, begitu ya. Dan lagi begini, kita membutuhkan pemimpin yang merasakan sulitnya berusaha. Baik. Waduh, harga bawang itu meningkat, harga lombok ini meningkat. Jokowi pernah menjadi pengusaha mebel yang menengah, biasalah menengah ke bawah gitu. Dan pernah ditolak ekspor. Jadi itulah Sudah pernah merasakan. merasakan. Jadi bagaimana ekonomi ini berbeda dengan memang pemimpin disiapkan hanya berputar begitu saja secara birokrasi. Jadi tidak sensitif dengan hal-hal yang ekonomi pasar. Dan kebetulan suka sekali belusukan, sama dengan Wali Kota Surabaya, sama juga dengan Pak Hengki Kurniadi. Boleh? Tepuk tangan. Belusukan menjadi salah satu cara untuk PDI Perjuangan ya Pak ya, untuk langsung tahu permasalahan masyarakat, betul? Ya. Pengalaman Pak Hengki belusukan bagaimana? Kalau saya dari dulu itu
suka belusuan, bukan karena dari caleg. Karena saya arek Surabaya, teman-teman saya seniman, jadi sangat egaliter. Teman saya itu mulai dari pemilik pabrik, tukang becak, preman, semua saya tanpa ada reserve. Jadi itulah timbul keakraban. Yang dipandang orang, sangar, ini ternyata saya sangat dekat dan bisa akrab, bisa sakduluran gitu. Ini kan itu bisa terjadi kalau ada touch ini ya. Jadi ada langsung, pendekatan langsung, betul, komunikasi langsung. Iya. Kalau tidak hanya di balik meja, tidak hanya di balik meja itu, gitu ya. Apalagi wah itu sangar peti aku. Malah enggak. Baik, berarti sakduluran itu kan. Iya, berarti kalau sudah terbiasa belusuan, bagaimana kalau saya tanyanya begini? Menurut Pak Hengki, ciri lokal kebudayaan arek-arek Surabaya dari zaman dulu Pak Hengki sudah belusuan sebelum nyalek. Ada pergeseran atau masih sama? Hingga saat ini. Kita tahu militansi Pak, arek-arek Surabaya zaman berjuang luar biasa. Bagaimana sekarang mengamatinya? Arek Surabaya itu mempunyai 3 ciri kebudayaan. Pertama, arek Surabaya itu solidaritasnya tinggi, solidaritas. Jadi kesetiakawanan arek-arek Surabaya itu sangat tinggi sekali. Jadi zaman dulu 10 November itu sebenarnya keroyokan tawuran itu betul. Kan kesetiakawanan dari kampung-kampung ini muncul semua. Budaya arek sebenarnya seperti bonek itu kan sebenarnya seperti itu, tapi belum ada salurannya seperti perang itu kan ya. Kalau ada yang bisa membinanya, bisa itu mewadahi bagus. luar biasa boneknya. Ya. Solidaritas 1. Kedua, arek Surabaya itu demokratis sebagai ciri kedua. Demokratisnya seperti demokratis apa? Misalnya kalau ada apa-apa, ya apa enake. Oh gitu. Ya apa enake bangun Surabaya. Jadi lebih seneng sharing begitu ya Pak. Iya. Sambil cangkruk di warung kopi, kopi 1 gelas buat berempat begitu. Masih tanya lagi Pak. Iki apa rek gitu ya. Dan tidak ada tempat untuk pemimpin otoriter di kota Surabaya. Biasa. Contoh misalnya ketika 10 November ya kan. Itu kota kita siapa pahlawan 10 November? Nggak ada. Pahlawan kita adalah arek Surabaya. Terima kasih bagi pemirsa SBY TV yang masih setia bersama kami. Sudah banyak yang dibahas, termasuk ciri-ciri khas dari arek Surabaya sudah dijawab 2 tadi. Yang pertama adalah solidaritas, kesetiakawanan. Yang kedua adalah demokratis, dan yang ketiga belum terjawab. Yang penasaran semua ini. Yang di studio pasti penasaran juga. Saya dan teman-teman yang di belakang kamera semua sudah penasaran. Yang ketiga ini apa Pak? Yang ketiga ini egaliter. Egaliter itu artinya kesetaraan. Jadi istilahnya enggak ono doron-doruan di situ. Jadi nggak peduli orang kaya, nggak peduli kurang mampu. Semua. Ya, karena itu di sini kan makian-makian itu menjadi suatu sebenarnya dari provinsi lain, kok dengarnya makian, tapi seperti katakanlah, ya mohon maaf ini, Cuk misalnya, Cuk, ya apa Cuk? Kalau tidak teman akrab, tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Dan itu kata jancuk itu, ya mohon maaf ini, bagi provinsi lain mungkin itu kasar. Tetapi ini bagi kita banyak artinya, Pak. Ya banyak artinya. Itu menunjukkan orang-orang Surabaya sangat egaliter. Ini misalnya, menarik ini. Kalau melihat wanita cantik jalan, kagum kan? Cancuk ayu nih, gitu kan? Keluarlah kita. Jadi kalau saya hitung sudah 5 kali Pak. Aduh saya ini. Kalau misalnya apa itu kecegek, kecelik gitu kan ya, itu, cancuk gitu kan? 6 kali. Banyak artinya. Gitu ya. Baik, ini ada penelpon masuk. Apakah berhubungan dengan kata yang baru saja disahkan atau tidak? Kita langsung sapa. Itu menunjukkan warga Surabaya egaliter. Duluran itu keakrabannya bersatu. Baik. Kalau bukan saudara sendiri yang kita kenal, ya, teman dekat, mungkin kita panggil, Cok, ya apa kabar Cok? Gitu. Baik. Lu CEO deh Bapak. Itu lebih enak lagi Pak. Nah, kita sapa dulu nih Pak penelpon. Ini kasihan Pak kalau kita anggurin terus dia nanti malah ngomong kayak ini tadi kan. Selamat malam. Selamat malam, boleh dibesarkan sedikit suaranya. Selamat malam dengan Bapak siapa ini? Dengan Daniel. Dengan Pak Daniel. Bapak atau Mas atau Cak? Cak Daniel, Cuk. Wah, boleh aplausnya untuk Cak Daniel. Ya. Ini kalau bahasanya sudah sangat pas sekali. Kalau boleh tahu, Surabayanya mana Mas?
Waduh, aku arek kermil asli, Bos. Waduh, kermil. Luar biasa. Oke, Daniel Rorong kita. Oke, apa kabar Cak Daniel? Baik, Cuk. Wah, api begitu ya. Oke, langsung ini malam ini ada Cak Hengki Kurniadi begitu ya. Kalau boleh saya panggil, ada yang mau ditanyakan, Iya. Cak Daniel, monggo. Kak Hengki, yang pertama saya tanyakan, motivasi Kak Hengki untuk nyalek untuk kali kedua atau ketiga ini apa sih gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengar-dengar Kak Hengki udah habis untuk biaya kampanye sampai 3M ya. Kenapa? Boleh diulangi agak keras? Iya. Dengar-dengar Kak Hengki biaya kampanyenya udah habis sampai 3M, mulai dari persiapan konser Gonggong segala macam sampai sekarang ini, termasuk yang baliho yang beberapa bulan yang lalu ada tulisan sahabat perubahan angka 7 merah gitu aja, nggak pakai nama-nama segala macam. Itu bagus itu triknya itu Kak Hengki. Nah, itu aja yang mau saya tanyakan. Oke, thank you Kak Hengki, sukses. God Siap. bless. Siap, Cak Daniel, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Cak Daniel arek kermil asli begitu. Langsung dijawab, Iya. Pak. Yang pertama terkait dengan motivasi Pak Hengki mencalonkan diri untuk menuju ke Senayan. Bagian daripada keseharian saya itu sebenarnya di dunia kesenian. Di dunia kesenian itu seperti Pak Toto Sonata itu mengetahui masa muda saya. Jadi di bengkel muda Surabaya, di Balai Pemuda. Saya sehari-hari di situ. Sehari-hari di situ, Pak, ya? Zaman SMA saya di sana, kemudian jadi ketua diskusi Sabtuan. Jadi saya itu yang jadi koordinator diskusi-diskusi. Dari kesenian itu saya belajar tentang humanisme. Kemudian humanisme itu menyentuh tentang politik, sehingga politik itu menjadi suatu menjadi suatu perubahan itu politik. Nggak bisa saya jadi bisnismen merubah seseorang itu. Paling saya hanya menolong segelintir orang. Katakanlah misalnya saya punya 10 karyawan atau mungkin pengusaha punya 100 karyawan, itu hanya menolong sekitar Sebatas 100 itu. kepala keluarga. Sebatas gitu ya. itu saja. Ya. Tapi dengan politik yaitu dengan policy yang dibuatnya itu bisa membuat satu perubahan. Hanya di kalangan seniman itu banyak yang kuat secara politik, tapi dia tidak masuk. Katakanlah misalnya W.S. Rendra. Beliau dipenjara zaman 2 rejim. Dipenjara karena politik. Kalau di dalam politik dia tidak dipenjara. Namun dia membuat jarak dengan kekuasaan. Saya melihat juga Nurcholish Madjid. Betul. Itu juga membuat jarak dengan kekuasaan ketika muda. Jadi Nurcholish Madjid muda. Jadi ada terkenal dengan jargonnya Islamic Party no, Islam yes kan gitu. Ya. Jadi dengan partai itu dia Menjaga namun jarak. ketika mulai agak tua dan sadar kalau di luar sistem tidak akan membuat perubahan apapun. Menjadi seniman kalau tidak juga tidak bisa membuat perubahan apapun. Ketika mulai ada kesadaran itu dan mulai bertindak, terlambat sudah. Sulit dia untuk masuk sini karena jaringannya belum terbentuk. Saya melihat banyak contoh-contoh semacam itu sehingga saya saat ini terus saya mencoba untuk ini. Saya tidak bisa di luar sistem. Saya harus masuk Harus ke di dalam, sistem. menjadi Dan saya bagian dari sistem itu. Ya, saya harus merangkai dengan kawan-kawan yang merah putih, harus merangkai dengan kawan-kawan yang mempunyai idealisme besar untuk membuat suatu perubahan terhadap kesejahteraan bangsa ini. Jadi itu menjadi komitmen saya. Kalaupun saya yang lalu tidak jadi, itu karena memang tidak mudah. Karena memang di partai, di konstituen itu memang punya kualifikasi mungkin saya tidak masuk dalam kualifikasi seperti itu ya. Baik. Tapi saya biasa aja, saya mengalir. Kalau mengenai berapa itu menurut saya itu bukan ukuran dan saya tidak besar-besar amat gitu ya. Saya wajar saja dan baliho saya kan tidak banyak ya. Tapi saya karena saya mewakili dunia kebudayaan, dunia kesenian, saya melakukan suatu terobosan kreativitas. Ya misalnya angka 7, kemudian hanya sahabat perubahan tanpa nama saya, tanpa nama partai, tanpa foto. dengan merah ini, tanpa foto, itu karena memang terobosan kreativitas yang harus dilakukan. Baik. Jadi saya mengeluarkan uang ini bukan karena jadi caleg. Jadi zaman dulu saya membuat yang namanya pameran lukisan,
festival kesenian internasional, membuat album rekaman misalnya dengan sirkus barok Sambung Jabu, itu kan sudah 2 kali, akan ketiga kalinya. Dan itu tampilnya kan di Taman Ismail Marzuki Jakarta, di Jogja, di Bandung. Ini adalah bagian keseharian saya, memang itu keluar uang yang tidak kembali. Tapi itu dilakukan untuk sebuah idealisme, karena memang liriknya itu lirik yang idealis, kemudian melodinya idealis, tidak komersil di sini, dan saya lakukan. Baik. Kalau sekarang saya caleg keluar uang, saya tidak jadi caleg aja keluar uang juga cukup besar. Baik. Untuk Baik. Tapi begini, Pak, khawatirnya nanti Cak Daniel telepon lagi, karena pertanyaan kedua belum dijawab, gitu sebetulnya. Betul tidak? Untuk nyalek ini sudah masuk angka 3 miliar. Oh, belum sampai segitulah. Tepuk tangan dulu, belum sampai Pak. Berarti bisa sampai ke sana. Belum sampai seperti itu. Jadi Baik. saya justru membuatnya itu bukan seperti kampanye-kampanye biasa. Saya tidak peduli nanti bagaimana, dianggap tidak cerdas ini, bagaimana, tidak sesuai, bukan Baik. orang politik ini. Ya saya bikin pagelaran-pagelaran, memang saya senang, gitu kan. Baik. Putu Gomblo, bikin wayangan yang sindennya orang Hongaria, dari Belanda dan lain sebagainya, karena memang ini yang saya harus tampilkan, dan saya belusuan itu memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Baik. Baik, Pak Hengki. Kita masih mengundang pemirsa di rumah untuk interaksi bersama kita, melakukan interaktif bersama saya dan juga Pak Hengki dan juga rekan-rekan di sini. Nanti di segmen berikutnya kita juga akan ngobrol dengan yang sudah hadir di sini. Pak Hengki, kita tadi sudah dibisiki, kalau ternyata kita sudah masuk segmen terakhir, Pak. Nggak kerasa ya, Pak, ya? Nggak terasa. Nanti kita langsung saja menyapa yang sudah ada di studio. Ya. Jadi informasi juga untuk pemirsa di rumah bahwa selain memang masa mudanya, Pak Hengki ini senang sekali menyapa rekan-rekan, belusukan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, bahkan ke luar Indonesia. Dan itu masih dilakukan sampai sekarang. Kemudian kemarin sudah dibahas terkait dengan bisnisnya, kemudian dengan keinginan berpolitiknya, dan bagaimana pendekatan secara budaya, begitu Pak Hengki ya. Pak Hengki juga saat ini sebagai Ketua Umum Percasi Jawa Timur. Ya. Betul, dan di sini sudah hadir rekan-rekan Percasi, begitu ya. Ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan begitu dari rekan-rekan Percasi ini terkait mungkin visi misi atau sudut pandang Pak Hengki kalau nanti mengusung olahraga catur mungkin, atau mungkin terkait dengan olahraga dikaitkan dengan budaya dan juga catur. Kemarin sudah dibahas sedikit bahwa catur tidak bisa lepas dari unsur-unsur berpolitik dan berbudaya serta bermasyarakat. Begitu Pak Hengki ya? Iya. Mungkin ada yang ingin mewakili, monggo silakan. Mic-nya boleh diambil. Perkenalkan dengan Bapak siapa? Terima kasih, nama saya Yusuf Santriono. Baik Pak Yusuf. Sehari-hari di Pemprov Prestasi Jawa Timur sebagai Ketua Bidang Pertandingan dan Perwasitan. Ingin saya sampaikan sebelum kami ingin menanyakan kepada Pak Hengki, yang pertama adalah bahwa olahraga catur ini pada tahun 1948 pada waktu PON yang pertama dipertandingkan, dan waktu itu hanya 8 cabur. Dalam sejarah Jawa Timur yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional mulai tahun 1948 sampai dengan tahun 2008 di Tarakan ya, kita tidak pernah mendapatkan satu medali emas pun, perlu diketahui oleh semuanya. Pada waktu itu kita hanya mendapatkan paling banter termasuk tahun 2000 hanya mendapatkan perunggu dari Bergu Putra. Itu sangat luar biasa, kita prihatin ya. Kemudian saya mengikuti beliaunya Pak Hengki ya, ini pada tahun 2012 sejarah berubah. Begitu ada pembinaannya secara intensif dari beliaunya, Jawa Timur membuat sejarah, membuat historis dengan mendapatkan 1 medali emas. Nah, Tahun 2012. Nah, kepemimpinannya Pak Hengki waktu itu berjalan kurang lebih 1 tahun, dan tahun sebelumnya adalah seperti cita-cita kami bersama waktu itu
Jawa Timur ini menjadi momok bagi DKI dan Jawa Barat di dalam kancah perebutan yang terbaik dan yang terpuncak dalam olahraga catur. Alhamdulillah sudah diraih oleh Baik, kita. baik. Namun demikian kami ingin mengetahui lebih lanjut langkah-langkah beliau ke depan untuk olahraga catur ini seperti apa. Baik. Dan mau dibawa kemana oleh beliaunya yang begitu Mirip. brilian Baik. untuk mengekspresikan melalui pertandingan-pertandingan internasional seperti kemarin yang diselenggarakan di Baik. Jatim Expo. Baik. Monggo Pak Hengki, kami Baik. ingin tahu lebih lanjut dan mungkin pemirsa yang ada di rumah, terutama para pecatur ini juga melihat Pak Hengki ya. Kami mohon. Sudah deg-degan ini Pak jawabannya. Iya, jawaban seperti apa? Baik. Mau ambruk atau mau dikumandangkan di Senayan yang lebih? Mau dimakan ster atau dimakan kuda, begitu ya Pak ya? Maksud saya Baik, itu. baik. Atau ditenggelamkan. Baik. Nah, terima kasih. Atau menjadi pion seperti kemarin yang disampaikan. Mudah-mudahan walaupun menjadi pion tapi pion Bisa yang mencapai finish. perkasa. Iya, mencapai Baik. finish. Terima kasih. akhirnya Boleh menjadi aplausnya. menteri. Monggo, Pak. Ini luar biasa. Pertanyaannya ini mirip-mirip lagunya Armada, Pak. Mau dibawa kemana? Saya beruntung kok nggak nyanyi. Kalau nyanyi mungkin kita sampai over ini waktunya. Ya. Mau dibawa kemana? Olahraga catur begitu ya. Saat nanti Pak Hengki terpilih, kemudian berada di ibu kota. Ya, saya ini kan ada sisa waktu kepengurusan. Ya. Ada suatu kewajiban-kewajiban di mana saya ingin membuat sesuatu yang ya bermakna bagi teman-teman. Dan mohon maaf karena terakhir ini sibuk kampanye, saya kurang memperhatikan Percasi. Ada banyak organisasi yang saya emban di Perhimpunan Persahabatan Indonesia Rusia, di REI dan sebagainya. Saya tidak aktif ya. Jadi kurang aktivitasnya karena dengan kampanye seperti yang ini jadwalnya ya. begitu luar biasa. Tapi saya ingin membuat yang terakhir itu menjadi satu obsesi. Catur itu masuk juga dalam sportainment. Sportainment itu kan mudah dengan jadi kata slogan. Bagaimana bentuknya itu sportainment? Karena catur ini kan sulit. Saya ingin membuat teater catur. Jadi majunya dengan bidak-bidak manusia. Kalau maju misalnya maju bidaknya H4 misalnya atau D5 itu kemudian menari. Menari atau mungkin bela diri, silat dan sebagainya, sehingga pertarungan yang dibikin cepat itu menjadi satu daya tarik karena ada gerakan, ada motion di situ. Karena kalau catur itu di shot oleh televisi menjadi kurang menarik karena hanya berpikir aja diam gitu. Ngantuk begitu Pak ya, Dan nonton. untuk memancing supaya disukai, kita mencari wanita-wanita bertarung di situ yang wajahnya cantik dari Eropa Timur biasanya begitu. Baik, Tapi baik. itu tidak cukup, tidak mendidik. Jadi harus ada sportainment sehingga Dikemas olahraga ini menjadi digemari oleh masyarakat. Dan Baik. percayalah catur itu kita belajar leadership di situ. Karena jalannya kuda itu miring-miring seperti seniman, jalannya concum itu juga miring, kemudian jalan benteng itu Baik. tegak lurus. Baik. Tegak lurus ibaratnya seorang ilmuwan, ibaratnya seorang agamawan. Sedangkan yang miring itu ya ibaratnya pengusaha dan sebagainya. Semua itu menjadi satu semesta, menjadi suatu semesta yang harus Baik. dikoordinasi menjadi satu yang bermanfaat. Jadi Baik. bukan hanya berkumpul sama orang baik saja. Baik. Orang yang miring pun harus dimanajemen nih. Baik. Dalam satu negara ya begitu yang harus diatur. Itu Baik. belajar dari catur. Baik, boleh aplausnya dulu. Catur menjadi semacam simulasi mini. Bagaimana mengatur negara, bagaimana Langkah itu bisa langkahnya. membaca 10 langkah ke depan bagaimana. Luar biasa. Ini the continuous Boleh, tactic. Jadi boleh. taktik yang continue terus. Baik, sekali lagi boleh aplaus untuk Pak Hengki. Dan nggak terasa Pak Hengki kita sudah sampai di penghujung acara kita dalam Seven Show with Hengki Kurniadi malam hari ini. Tapi jangan khawatir, misalnya kita masih akan bertemu lagi minggu ini di hari Jumat besok. Ya, Pukul 8:30 malam, pastikan Anda tetap bersama kami untuk menantikan ada tema apa yang akan kita bawa di Jumat besok. Pukul 8:30 malam, pastinya tetap bersama Pak Hengki Kurniadi. Akhir kata, saya Gul Laksono mewakili seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih, dan juga seluruh yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Kita berjumpa lagi di edisi yang lain. Selamat malam dan sampai jumpa.